Ya, Ibu Menteri, ada pesan tidak Ibu kepada masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan dan agar terhindar dari virus COVID-19? Karena kalau kita lihat sekarang, meskipun jumlah positif sudah semakin banyak, tapi masih saja ada yang mau melanggar dan tidak patuh untuk menggunakan masker. Saya kira ketika vaksinasi ini memang tidak bisa dilakukan dalam satu waktu secara serentak, maka yang harus kita lakukan adalah mematuhi protokol kesehatan. Itu mutlak, saya kira sambil semua akan mendapatkan vaksin, maka yang harus kita lakukan sekarang 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan baik dengan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Saya kira 3M ini mutlak. Ya, 3M yaitu untuk mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Memang prokes ini memang yang harus dijalankan ya Ibu ya. Karena kita tidak tahu ini virus bisa dari mana saja, tapi setidaknya kita sudah patuh. Itu tadi misalnya kita tidak tahu ternyata teman kita ternyata adalah OTG atau mungkin orang terdekat kita ternyata OTG. Saya kira pilihannya yang tepat adalah 3M itu mesti dijalankan dengan baik. Baik, berbicara tadi sempat Ibu menyinggung tentang vaksin. Bagaimana nih tanggapan Ibu kepada masyarakat yang masih takut untuk divaksin? Ya, saya kira ini vaksin sudah berjalan dan ternyata efek dari vaksin itu kalau dibilang kecil, bisa dibilang tidak ada. Saya kira nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nggak mungkin negara itu mencelakai, justru negara itu ingin menyelamatkan masyarakatnya agar semua sehat, semua terhindar dari COVID-19. Ya, baik Ibu Menteri. Lalu bagaimana nih Bu kebijakan yang berlaku di lingkungan kantor Kemenaker dalam mencegah penyebaran virus COVID-19? Apakah memperlakukan pembatasan jam kerja masih dilakukan sampai masih. Saat ini? Di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini kami ada Satgas COVID Kementerian Ketenagakerjaan. Tentu saja surat edaran dari Kementerian Pan-RB kami jalankan dengan baik. Kami mengatur juga shift waktu kerja, waktu masuk kerja, jam 7:30, jam 9:30, kemudian 50% bekerja dari rumah, kemudian diutamakan yang bekerja kantor adalah mereka yang memiliki kendaraan pribadi, kemudian secara selektif melakukan kunjungan ke luar kota, terutama untuk melihat secara pasti daerah tujuan. Baik, berarti memang harus protokol kesehatannya diutamakan ya Ibu dalam kondisi bekerja saat ini. Ya Ibu, kalau kita lihat dari biografinya ini Ibu Menteri aktif sekali sejak muda untuk berorganisasi. Mulai dari aktif dalam gerakan mahasiswa Islam Indonesia PMII Jawa Timur, betul ya Ibu? Pendiri Kaukus Perempuan Parlemen, aktif di LSM, NU, partai politik. Nah ini sebagai anggota DPR juga bahkan pernah menjadi ketua fraksi PKB. Ini sangat lengkap nih Ibu Menteri. Nah apa sih Bu yang membuat Ibu Menteri begitu tertarik untuk berorganisasi? Bisa saja itu karena melihat lingkungan. Lingkungan keluarga saya termasuk lingkungan yang orang tua juga aktivis, ibu juga aktivis, jadi terbentuk dari lingkungan, baik lingkungan di rumah maupun ketika saya di lingkungan sekolah. Itu pengaruhnya sangat besar bagi saya. Pengaruh. Dan itu juga yang memotivasi saya untuk terjun dalam kegiatan sosial maupun kegiatan politik. Berarti sebenarnya memang lingkungan dan ada sifat turun-temurun seperti itu ya Bu, dilihat dari keluarga, orang yang ada di sekitarnya. Ya, meskipun tentu saja orang tua tidak pernah memaksakan anaknya menjadi politisi, tidak pernah. Tapi karena lingkungan seperti itu, akhirnya mau tidak mau ada keterpanggilan, ada motivasi tersendiri bagi saya. Sudah seperti terbiasa dengan bidang itu ya Bu ya? Gimana? Terbiasa dengan bidang itu sudah sangat ramai. Terbiasa dengan kegiatan sosial kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Ya, Ibu Menteri, bagaimana nih tanggapannya bahwa di luar sana masih banyak yang memandang tentang stigma yang menyebut seorang perempuan yang paling penting itu adalah jago memasak. Jadi ibu rumah tangga yang baik adalah untuk anak dan suami. Urusan politik serahkan kepada laki-laki.
Nah ini bagaimana Ibu? Ya meskipun masih ada, tapi saya melihat semakin ke kini ini kesadaran masyarakat untuk menempatkan perempuan itu sesuai dengan kapasitas kemampuannya dan sesuai dengan pilihannya. Jadi ketika seorang perempuan memilih berkarir di rumah tangga, kalau saya sih menjadi ibu rumah tangga itu juga karir. Itu pekerjaan yang luar biasa, ataupun mengambil peran-peran di luar peran domestik, peran-peran publik itu pilihan. Dan semakin ke kini saya kira masyarakat semakin menyadari bahwa perempuan memiliki pilihan untuk menentukan ambil peran di peran-peran domestik maupun peran-peran publik. Dan kalau toh masih ada, memang masih sebagian kecil masyarakat. Seiring dengan semakin baik pendidikan masyarakat, semakin baik juga masyarakat memiliki persepsi, bahkan memiliki harapan ya kepada perempuan. Sebenarnya ya perempuan tidak harus memilih ya Bu, kalau bisa mengerjakannya semua secara bersamaan. Iya. Pada akhirnya kalau kita lihat perempuan-perempuan yang ambil peran-peran publik itu multitasking karena dia juga tidak meninggalkan peran-peran domestiknya. Itu dia luar biasanya perempuan-perempuan itu dia bisa menghandle dua tugas sekaligus, tugas domestik dan tugas-tugas publiknya. Itu bedanya. Multitasking. Baik, Ibu juga sudah tidak asing lagi nih di dunia perpolitikan di Indonesia. Pernah menjadi anggota DPR dan juga ketua fraksi PKB. Nah, sejauh ini Ibu melihatnya bagaimana sih Bu sepak terjang perempuan dalam perpolitikan Indonesia? Karena kalau kita lihat anggota untuk pemilihan sebagai perempuan di politik keterwakilannya hanya 30% saja. Ini ada yang mengatakan hanya sebagai pemanis saja. Tanggapan Ibu bagaimana? Bukan, sebenarnya kita ini Mbak, angka kritis yang dibutuhkan perempuan untuk bisa mempengaruhi kebijakan itu minimal 30%. Tapi sekarang memang belum sampai 30%. Kita sekarang 20% lebih. Itu pun sebenarnya angkanya sudah semakin tahun semakin membaik. Dulu pernah 9%, naik 17, 18, sekarang 20% lebih. Meskipun belum sampai 30%, tapi saya rasa kehadiran perempuan dalam ikut mengambil kebijakan sudah sangat baik. Dan saya melihat sendiri semakin proporsional teman-teman laki-laki melihat perempuan. Jadi bukan karena perempuan kemudian dikasihani, jabatan-jabatan itu diberikan karena kasihan, tidak. Saya lihat kalau memang memiliki kesempatan yang sama, memiliki kapasitas yang sama, kesempatan itu sangat terbuka. Dan saya kira kita bersyukur meskipun kita negara mayoritas beragama Islam, tapi kesempatan bagi perempuan untuk mengambil peran-peran sentral itu pernah diberikan. Kita pernah punya presiden Ibu Megawati yang perempuan. Bayangkan Amerika belum pernah punya presiden perempuan. Baru sekarang ini punya wakil presiden perempuan. Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam ternyata sudah pernah memiliki presiden perempuan. Dan jabatan-jabatan publik, apakah itu menteri, apakah itu kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, sudah semakin banyak diisi oleh perempuan-perempuan. Bahkan di pimpinan MPR, DPR, warnanya sudah sangat indah. Di situ ada kehadiran perempuan, ada kehadiran laki-laki. Saya kira akan indah Indonesia kalau ternyata memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun ada kesetaraan seperti itu ya Ibu ya.